Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mengucap syukur, saya bersukacita hari ini. Dan saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menghadap dan menghampiri Tuhan hari ini. Bukan karena perbuatan baik kita ya Bapak Ibu Saudara kita dapat menghampiri Tuhan, tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan kesempatannya untuk kita dapat menghampiri tahta kerajaan yang kudus. Ya, mari kita sama-sama bersatu hati. Mari kita berdoa. Haleluya ya Bapa. Selamat malam ya Bapa, selamat beribadah ya Bapa. Kami mau menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih. Apapun yang kami perbuat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetaplah Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau tetaplah Bapa yang mempersilahkan kami menghadap tahta-Mu ya Bapa. Mungkin kami tidak layak, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu membasuh setiap kami, membasuh ruangan hati kami, agar apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya hanya kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang melampaui segala akal hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkarya, biar Engkau yang mengerjakan seluruh firman itu ya Bapa, agar bisa bertumbuh, berbuah lebat, dan kami bisa membagikan terang itu kepada orang lain ya Bapa. Kami siap ya Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Berkati
Kini ku datang
Engkau Allah yang besar, yang ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam ibadah kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang memiliki kuasa, bahkan Allah yang memegang kendali hidup kami. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan. Bukan karena sesuatu, tapi karena Engkau mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, bukan cuma kami memuji Allah, tetapi kami juga rindu mendengarkan bagian-bagian yang terpenting dari suara firman Allah. Biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Dalam ibadah kami kali ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara banyak kepada kami. Urapan Allah turun atas kami, sehingga apa yang menjadi keperluan kami Engkau nyatakan lewat firman Allah. Terima kasih Engkau mengurapi kami dari awal ibadah ini sampai pada penghabisannya. Roh Kudus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat beribadah. Kita akan menyiapkan diri untuk mendengarkan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bapak Ibu yang ada di rumah? Oke. Puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang akan saya bawakan masih sekitar tentang Pentakosta. Ya. Judul firman Allah yang akan saya bawakan adalah mengarahkan apa yang ada di depan dan melupakan apa yang ada di belakang. Semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Saudara, pada kesempatan ibadah Pentakosta yang lalu, ya, kita telah diajar oleh firman Allah di dalam Kisah Rasul. Ya, kita akan membuka di dalam Kisah Rasul. Kita akan membuka pada Kisah Rasul yang pertama. Ya. Kita buka Kisah Rasul yang kedua dulu. Ya. Kemarin kita telah diajar tentang hari Pentakosta. Dikatakan ketika hari Pentakosta, itu pasal 2 ayat 1. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Hari Pentakosta yang dibicarakan Kisah Rasul yang kedua ini bukan turunnya Roh Kudus, tetapi adalah peringatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Israel tentang turunnya 2 loh batu dari Gunung Sinai. Dan merupakan hari panen raya. Itulah mereka datang ke waktu itu, datang ke tempat itu untuk merayakan Pentakosta. Ya. Lalu dikatakan ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dan di ayat 13 dikatakan, saudara, 12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya. Mereka seperti tidak mengerti. Padahal mereka adalah orang-orang Israel yang datang untuk merayakan Pentakosta, berada di antara 120 orang itu. Ya.
Tetapi mereka tidak mengerti, tercengang-cengang. Bahkan ada yang menyindir, oh mereka mungkin mabuk anggur. Saudara, dari pernyataan ini kita bisa mengerti tidak semua orang waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak semua orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi dikatakan sini murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga mereka bisa berkata dengan bahasa-bahasa lain. Mengapa mereka ini kok tidak dipenuhi Roh Kudus? Ya, saya ajak mundur pada ayat pasal 1. Nanti kita akan dibacakan pada pasal 1. Ya. Pasal 1 kita akan membaca mulai ayat yang ke-12. Tolong dibaca. Seterusnya. Ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Sebentar, ini mereka setelah melihat Yesus naik ke sorga, mereka ini kembali ke Yerusalem, ya, dari Bukit Zaitun itu. Terus 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Terus 15. Pada ayat yang ke-15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudaraku, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas." Ya, harus genap kitab suci yang disampaikan Roh Kudus perantaraan Daud tentang Yudas. Lihat ini, terus pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. 17. Dahulu ia termasuk bilangan kami. Dahulu termasuk bilangan kami, ya. Dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Iya, terus Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga isi semua perutnya tertumpah keluar. Terus ya. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Terus 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat 23, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang bernama Justus dan Mastias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, saudara perhatikan di sini. Mengapa waktu itu tidak semua orang menerima Roh Kudus? Ternyata untuk menerima Roh Kudus, Tuhan telah berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, hendaklah engkau bertekun di dalamnya. Saudara, untuk menerima Roh Kudus mereka harus bertekun. Sebenarnya bukan cuma bertekun, tetapi ada hal-hal yang harus diselesaikan. Orang-orang di antara mereka yang bersama-sama dengan itu tidak mengerti apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi rasul-rasul itu
mengetahui apa yang diperintahkan Tuhan, untuk bertekun dan serius menantikan Roh Kudus. Haleluya. Jadi ada sesuatu yang diselesaikan oleh para rasul pada waktu itu. Ya, ada sesuatu yang mengganjal sejak Yesus naik ke surga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, sebelum dia naik ke surga, dia telah berjalan 40 hari untuk menunjukkan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Di situ Tuhan mengajar kepada mereka. Dan mereka boleh mulai mengerti. Ada sesuatu ketika Yesus naik ke sorga, mereka boleh mengerti. Mengapa? Ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Nah, apa yang perlu diselesaikan di sini kita akan melihat, ya. Di Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 26 ini adalah persoalan tentang Yudas. Persoalan tentang Yudas ini sangat mengganjal murid-murid Tuhan. Sehingga persoalan ini menjadi sesuatu yang merupakan halangan, merupakan bentuk suatu lubang yang menghalang-halangi perjalanan mereka nantinya. Saudara. Nah, apa yang saya katakan lubang ini? Lubang itu adalah merupakan sebuah kejadian, ya, sebuah hal yang menyebabkan orang ini terhalang di dalam perjalanannya. Itu namanya lubang, saudara. Kalau kita berjalan di jalan raya ada lubang, tentu perjalanan kita tidak enak. Kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami gangguan, saudara ya. Lubang ini kadang-kadang membahayakan kita. Ya, saudara, lubang ini sesungguhnya harus ditimbun, harus ditutupi. Supaya apa? Supaya tidak menjatuhkan kita, menghalangi langkah-langkah kita. Saudara, begitu juga tentang perjalanan iman kita. Saudara, perjalanan iman kita ini seringkali dihalangi oleh lubang-lubang. Apa itu lubang-lubang? Lubang itulah yang menghambat perjalanan kita. Lubang yang terjadi dalam kehidupan orang percaya yang menghalangi perjalanan iman kita ini seringkali berupa kejadian-kejadian yang buruk. Pengalaman-pengalaman yang trauma, misalnya kecelakaan, kegagalan dalam usaha, bangkrut misalnya ya. Ditinggal pacar, ya. Mungkin studi yang tidak selesai. Itu bisa merupakan sebuah lubang. Lalu mungkin perkawinan yang berakhir dengan perpisahan. Mungkin juga ia dipecat dari pekerjaan. Mungkin saja kehilangan orang yang dikasihi. Banyak hal. Mungkin dilecehkan orang, mungkin diancam orang. Ini sebuah hal yang merupakan lubang-lubang yang tidak harus dibiarkan, tapi harus diselesaikan. Ya, saudara, Alkitab menulis, murid-murid Tuhan juga mengalami lubang ketika terjadinya sebuah musibah di mana 12 orang murid yang sudah dipilih oleh Tuhan, satu orang itu berkhianat. Inilah yang merupakan sebuah lubang yang sakit. Mereka tidak mengira satu di antara saudaranya ini bersekongkol dengan para imam dengan isyarat untuk menjual gurunya itu dengan sebuah isyarat ciuman. Ya, tentu ini sesuatu yang menyakitkan. Bahkan Yudas ini berakhir dengan kematian yang mengerikan. 3 tahun mereka ini sama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi telah dinodai, dicurangi dengan sebuah yang namanya pengkhianatan.
jiwa mereka ini sakit. Jadi ini sebuah kejadian buruk tentang pengkhianatan Judas. Kalau ini tidak diselesaikan, ini menjadi sebuah masalah untuk langkah mereka. Saudara tahu, kejadian buruk ini meninggalkan lubang ya, yang sangat mengena pada jiwa murid-muridnya, 11 orang ini. Lubang kebersamaan mereka, ada lubang kebersamaan mereka, ada lubang di posisi jabatan mereka. Ini, padahal mereka ini nantinya mau melangkah, berjalan bersama dengan Yesus. Mungkin perjalanan mereka ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan, tapi perjalanan iman. Perjalanan iman ini adalah perjalanan mewartakan Injil tentang Yesus yang mati, yang bangkit, yang akan dikerjakan sampai ke ujung bumi. Nah, nanti itu akan dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara. Lubang itu memang perlu ditutup. 11 rasul ini menghadapi kenyataan bahwa ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan mereka, saudara. Ini, saudara, sejujurnya kita ini manusia punya banyak lubang yang menganga di dalam hidup kita. Kejadian-kejadian pengalaman buruk di masa lampau yang sampai sekarang masih meninggalkan ampas keburukan itu, masih meninggalkan sebuah pengaruh negatif yang berupa rasa sakit hati, tidak terima, rasa malu, benci, mungkin amarah, rasa ketidakpuasan, rasa perih, rasa bersalah, geram, bahkan dendam. Itu tidak bisa hilang begitu saja, meninggalkan lubang di dalam jiwa kita. Saudara, semua perasaan yang terpendam itu, saudara ya, suatu saat bisa menyala. Ketika terjadi ada pemicu, akan menyala. Sepertinya peristiwa terjadi, baru saja terjadi, dan tiba-tiba bisa menyala. Dan apa yang diceritakan oleh Injil Lukas, yang ditulis oleh Lukas ini, adalah memperlihatkan ada lubang yang menganga dari 11 murid itu, saudara ya. Lalu Tuhan ya ingin membawa murid-muridnya untuk bisa menyelesaikan kasus Judas Iskariot ini. Dia memberi hikmat kepada Rasul Petrus. Lalu Petrus berdiri, ayat 15 tolong dibacakan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Iya, jadi lalu Petrus berkata, cukup. Petrus berdiri di tengah-tengah saudaranya yang berkumpul itu, lalu dia berkata, ya, seakan-akan dia angkat bicara, ia ingin menunjukkan sikap, ya, supaya ia ingin memecahkan masalah yang dihadapi itu. Teman-temannya itu merasa biasa saja, tapi Petrus tidak. Ini sebuah sakit yang dipendam dan ditimbun. Ya. Maka Petrus berusaha untuk mengaduk timbunan itu. Lubang itu harus jelas. Persoalan itu harus jelas. Harus diakui sebagai persoalan, sebagai lubang yang mengerikan. Saudara, kita pun juga perlu demikian, saudara ya. Ketika kita menghadapi satu problem yang merupakan lubang yang mengusik, yang menodai jiwa kita, kita harus mempunyai sikap seperti Petrus. Berani angkat bicara, menyadari keberadaan lubang itu, masalah itu. Jangan disangkal, ya, jangan diabaikan, tetapi kita harus
belajar untuk mencari dan menyelesaikannya. Ini yang dituntut oleh Tuhan kepada waktu itu kepada murid-murid, dan Petrus berdiri untuk menjelaskannya. Yang kedua, mengapa kita perlu mengakui, membicarakan tentang masalah yang dihadapi itu, yang sulit itu, ya. Mengapa? Ya. Saudara, sesudah kita mengeluarkan masalah itu, saudara ya, sudah kita mengeluarkan masalah itu, baru kita akan mengenali masalah itu. Lalu kita akan menaruh masalah itu dalam satu bingkai pengertian. Sungguh pada waktu itu Petrus ini memiliki sebuah pemahaman pengertian Alkitabiah mengenai persoalan itu. Ya. Lalu dia mengatakan dia menyelesaikan dengan problem itu dengan apa yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Ya. Di dalam Perjanjian Lama dituliskan, ya, haleluya. Di dalam Perjanjian Lama itu dituliskan, Petrus mengenai apa yang dibicarakan Petrus dalam Mazmur 69 ayat 26 dan 109 ayat 8 yang berbunyi demikian. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. 109 ayat 8, biarlah umurnya berkurang dan jabatannya diambil orang. Saudara, Petrus ini ingin menjelaskan tentang Yudas. Petrus menjelaskan bahwa Yudas yang jahat itu memang itu sudah jalannya begitu. Memang jalannya begitu. Ya. Pengkhianatannya tidak akan dapat menghambat rencana Allah. Petrus ini menunjukkan pengkhianatan Yudas tidak akan pernah menghambat rencana Allah. Mengapa? Sebab malah justru dipakai untuk menggenapinya. Saudara, ini yang dijelaskan oleh Petrus ya kepada teman-temannya. Kita memang terkejut oleh pengkhianatan Yudas, tetapi Allah tidak, saudaranya. Oleh karena itu jangan berfokus kepada Yudas. Yudas sepertinya mengkhianati, ya. Tetapi di situ kita bisa justru melihat Tuhan memakai perkara yang buruk untuk menjalankan rencananya yang agung. Ini luar biasa. Memang Yudas sendiri yang akan menanggungnya juga akibat daripada itu. Tapi Allah bisa memakai sesuatu yang buruk itu menjadi sebuah rencana yang baik. Saudara, lubang pengalaman buruk yang tidak selesai dalam hidup kita selalu memberikan serbuan pertanyaan-pertanyaan. Kita tidak sadar lubang itu terus menganga. Terus menjadi pertanyaan, mengapa terjadi seperti itu? Apa salahku mungkin? Kenapa dengan aku? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Dan sebagainya. Saudara, lubang itu terus menganga dan minta diberi jawaban. Disinilah saudara perannya. Jikalau kita memiliki pemahaman tentang hikmat Allah dan kita berdoa minta untuk supaya Tuhan dapat menjelaskannya. Itu yang dijelaskan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya ini tidak mencari jawaban kemana-mana untuk masalah tentang Yudas. Tidak saling menyalahkan. Tetapi Yudas yang memang kelakuannya memang begitu. Tetapi apa yang tidak baik dikerjakan Yudas justru menjadi sesuatu yang baik bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai keburukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini. Saudara, ini. Selanjutnya Petrus berkata, ya. Ayat yang ke-21, tolong dibacakan, ayat 21.
Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ya, cukup. Jadi Petrus berkata, harus ditambahkan. Persoalan ini harus diselesaikan. Tentang Yudas ini yang masih kosong ini. Harus ditambahkan seorang. Nah, seorang ini siapa? Ya, dikatakan di sini. Saudara, dikatakan kalau di ayat 23 itu diusulkan ada 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan juga disebut Justus atau Matias. Ya, saudara, saya akan tunjukkan. Mengapa perlu ditambahkan? Mengapa perlu diganti? Artinya ditutupi, diselesaikan. Karena apa? Saudara, angka 12 itu adalah simbol umat Israel. 12 anak Yakub. Ya, murid-murid Tuhan itu ada 12. Jika kurang 1, maka harus ditambahkan menjadi 12. Umat Tuhan itu yang baru dalam perjanjian baru, kelanjutan dari umat Tuhan yang lama. Akarnya itu 12 suku anak Yakub. Umat Tuhan dalam perjanjian baru berakar dari 12 murid Tuhan. Dan lubang yang ke-12 dari murid Tuhan itu harus ditambah. Ya ini, Justus atau Matias. Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak dibiarkan kosong lubang yang menganga. Persoalan-persoalan dalam hati harus ditutup. Saudara, lubang-lubang dalam hati kita ini akibat adalah pengalaman buruk apa saja bentuknya. Ya, salah satu emang bentuk itu membutuhkan penggantian. Kalau ada lubang itu adalah pengalaman buruk, harus membutuhkan penggantian. Selalu harus ditutup. Ya. Kalau perlu harus diganti. Seperti yang hilang harus diganti yang baru. Ya, jadi lubang itu harus ditutup, harus diganti. Seperti mengganti Yudas diganti dengan Matias. Dalam hati kita kalau ada lubang harus diganti. Dengan apa menggantinya? Bisa dengan sebuah pengakuan setelah lama kita diabaikan. Diisi dengan pengakuan. Bisa dengan permintaan maaf yang tulus. Ketika kita merasa bersalah, diisi kembali. Bisa mungkin dengan rekonsiliasi yang sungguh-sungguh, dengan perdamaian. Untuk mengisi itu. Bisa juga memberikan kejadian-kejadian yang positif. Ketika kita melakukan hal yang negatif. Bisa diganti dengan kalau kita mendapatkan pekerjaan baru, minimal pekerjaan itu mungkin senilai. Ya, haleluya. Jadi lubang yang ada pada kehidupan kita harus ditutup. Supaya apa? Supaya kita jalannya menjadi lancar. Seperti 12 orang murid itu. Lancar. Roh Kudus begitu masuk ketika Allah datang mencurahkan rohnya, mereka langsung bekerja. Kenapa? Sebab lubang-lubang yang mereka ada, maksud itu ada kejadian tentang Yudas, sudah diselesaikan, ditutup dan diganti. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada peristiwa yang dipeti eskan. Lama peristiwa, misalnya pembunuhan tidak terselesaikan. Tapi satu saat karena keadilan Tuhan, maka terjadilah penyelesaian. Diundang mereka di pengadilan karena pembunuhnya sudah ketemu. Lubang yang menyakitkan itu seakan-akan tertutupi karena pembunuh itu sudah ketemu. Saudara, Yakub ketika berseteru dengan Esau. Esau ini sangat dikatakan Esau sangat merasakan betapa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hidupnya. Karena ia selama ini sulit berdamai dengan Yakub. Karena setelah
Yakub ini menipu hak kesulungannya. Maka Esau sakit hati. Ada menganga. Ini menyebabkan persoalan-persoalan terus tidak bisa selesaikan. Sehingga hidupnya terganjal di situ. Dan selama 20 tahun itu dikatakan Tuhan mulai memberkati Esau dengan berkat kekayaan. Bahkan dengan kehidupan yang baik. Sehingga Esau ini dapat pengganti dari segala masalah yang ada di dalamnya. Sehingga ketika bertemu dengan Yakub, dia mampu untuk mengampuni Yakub. Selesai masalah. Sudah pernah juga melihat Yusuf. Yusuf juga punya lubang yang menganga. Adalah perlakuan dari saudara-saudaranya dengan tidak adil. Sehingga ia mengalami persoalan selama 13 tahun. Tetapi Allah memberkati dia. Dia memperoleh jabatan yang tinggi di Mesir. Sehingga dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Saudara, demikian dengan persoalan yang terjadi pada murid-murid Tuhan. Judas digantikan, memang harus diganti dan diganti oleh Matias. Setelah ini, akhirnya memang dua pilihan itu jatuh ke seorang yang bernama Matias. Itu di ayat 22 sampai 26, tidak usah kita baca. Ya, ini akhirnya datang ya penyelesaian itu. Ya. Oleh sebab itu, ya, dalam setiap apapun persoalan yang kita hadapi, jangan sampai tidak kita selesaikan. Kita harus mengadakan penyelesaian. Supaya apa? Supaya tidak ada ganjalan. Coba kalau murid-murid Tuhan tidak menyelesaikan persoalan Judas dan tergantung, maka mereka masih mengalami tuduhan-tuduhan. Mereka belum mendapatkan jawaban-jawaban. Sehingga ketika Roh Kudus mau dicurahkan, Roh Kudus tidak dapat diterima karena hatinya masih belum ada penyelesaian. Tetapi puji Tuhan, murid-murid Tuhan itu mengalami penyelesaian. Sehingga mereka terima api yang datang dari surga. Rasul Paulus sendiri juga pernah mengalami menganganya persoalan dalam hatinya. Ketika ia berbuat salah, dia membunuh orang-orang percaya. Ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Tapi dia mengatakan, aku melupakan yang ada di belakangku. Filipi pasal 3 ayat 13 bagian B, kita akan lihat. Filipi pasal 3 ayat 13 bagian B. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini Paulus melupakan. Artinya apa? Dia minta ampun kepada Allah dan tahu persoalannya. Maka Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Dalam urapan Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena persoalan-persoalan yang di belakang itu diselesaikan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita tidak harus membiarkan persoalan ini dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dipakai Tuhan, kalau ingin Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, apapun persoalan kita hadapi, sebagai lubang pun harus diselesaikan, ditimbun dengan persoalan diganti dengan sesuatu yang baru. Seperti para murid Tuhan. Dan saya percaya mereka tidak mengerti itu. Mereka, kenapa ini terjadi? Ada apa? Apa artinya? Mereka tidak mengerti. Karena murid-murid telah menyelesaikan persoalan. Menantikan dalam ketekunan janji Bapa. Dan semuanya clear. Maka Roh Kudus dicurahkan. Mengapa orang tidak terima? Karena banyak persoalan yang dihadapi. Orang-orang percaya banyak menghadapi persoalan tetapi justru seringkali tidak mampu untuk menyelesaikan. Mari kita yang mendengar firman Allah saat ini kita belajar untuk mulai kita melihat lubang-lubang apa yang ada yang perlu kita selesaikan.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Sehingga Tuhan pakai untuk lanjut maju ke depan. Bersama dengan Tuhan berjalan. Menempuh perjalanan iman yang dipersiapkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara besar pun terjadi, mujizat nyata, kalau Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, masa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Roh Kudus sendiri berbicara kepada kita malam ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Firman Tuhan membuka kepada kita. Ada banyak hal yang perlu kita selesaikan. Ada lubang-lubang, hal-hal yang lama, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita ini terganjal perjalanan kita. Lubang-lubang persoalan lama, kegagalan-kegagalan kita, itu harus kita selesaikan. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, itu akan berbicara, menanti jawaban. Mengapa terjadi? Mengapa terjadi padaku itu? Mengapa Tuhan tidak menolong aku dan sebagainya? Tuhan, Engkau sendiri berbicara kepada murid-murid dan Engkau menyelesaikan persoalan. Berarti jika ada persoalan-persoalan dalam hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau juga sanggup untuk menyelesaikannya, Bapa. Sehingga Engkau bisa memakai kami. Sehingga Roh Kudus bisa Engkau curahkan kepada kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang bingung, tidak menjadi orang-orang yang nyinyir mengatakan banyak hal, Tuhan. Firman Allah malam ini mengajar kami. Dia datang memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Dan kita mulai malam ini belajar untuk menyelidiki bagian-bagian mengapa hidupku kurang bisa berkembang. Mengapa kekristenanku kurang bisa berkembang. Mengapa langkah-langkah hidupku
Tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Ada banyak hal lubang-lubang yang perlu ditimbun, yang perlu diselesaikan. Dan malam ini Tuhan, Engkau telah membuka itu menunjukkan kepada kami. Dan Engkau juga menunjukkan penyelesaiannya. Sebab itu Tuhan, Engkau menolong jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini banyak persoalan yang dihadapi. Engkau tahu, Engkau yang akan menolong mereka. Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan menyelesaikan, Roh Kudus yang akan memberkati, Roh Kudus yang memberikan kemampuan, kekuatan, sehingga kami semakin berkarya, semakin dipakai Tuhan, dan kami semakin maju berkembang dalam pekerjaan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Mungkin di antara jemaat ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang tidak berdaya, ada yang mengalami masalah-masalah yang sulit Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus, biarlah lubang-lubang itu ditutup, lubang-lubang diselesaikan malam ini juga Tuhan. Sehingga Tuhan berkarya lewat Roh Kudus-Nya untuk memberkati kami, untuk menyembuhkan kami, untuk menyelesaikan persoalan kami Tuhan. Sehingga ibadah kami selesai, berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang kurang setia, berikan roh kesetiaan. Jemaat Tuhan yang hari-hari ini bermalas-malasan, Tuhan ubahkan menjadi jemaat yang rajin. Yang rajin, semakin dipakai Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami malam ini. Tetapi kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan saat ini sedang mengalami musibah besar Tuhan. Untuk penyakit menular. Engkau menolong bangsa kami. Untuk Engkau juga memberikan jalan keluar bagi bangsa kami. Engkau menolong pemerintah mengatur segalanya. Dengan para medis, para dokter dan masyarakat yang ada. Supaya bekerja sama. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati pemimpin kami mulai di pusat sampai di daerah. Gereja-gereja Tuhan juga. Biarlah Engkau melindungi anak-anak-Mu, menjagai anak-anak-Mu. Jauhkan dari segala marapai, jauhkan dari kecerobohan. Dan siapkan Tuhan berkat-berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami segera akan mengakhiri ibadah ini. Mari saudara kita mengangkat tangan. Kita mohon berkat daripada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bagi yang sakit, taruh tangan di atas dada. Bagi ada yang persoalan juga taruh tangan di atas dada. Percaya Tuhan akan menyelesaikannya. Bapa terima kasih. Engkau lihat tangan-tangan yang di atas dada. Engkau akan menolong dan menyelesaikannya Bapa. Sebentar Engkau kirimkan berkat atas kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.